Ya. Nah, itu tadi panduan interview dan contoh-contoh problem question-nya. Nah, sekarang kita masuk ke analisa data kualitatifnya ya. Nah, ini jadi slide ini kalau kamu lihat ya, bandingkan, yang sebelah kiri ini adalah pendekatan kuantitatif. Nah, kuantitatif, tahapan-tahapan dalam penelitian kuantitatif itu sifatnya linear. 1, 2, 3, 4. Ya. Tidak bisa kita itu langsung melakukan data collection kalau kita tidak mendapatkan approval dulu. Kalau Anda approvalnya ya di seminar proposalmu, ya kan? Mana bisa kamu sebar kuesioner kalau kamu seminar proposal belum di-approve, belum disetujui. Ya tahu? Belum lulus seminar proposal. Jadi linear ya. Tidak bisa kamu kalau penelitian kuantitatif itu tiba-tiba kamu langsung mau mendesain instrumen. Loh, dasarnya apa? Dasar teorinya mana? Sudah mereview teori enggak? Nah, jadi tahapannya linear, teman-teman. Analisa data juga baru dilakukan kalau sudah datanya sudah terkumpul semua. Tidak bisa di tengah-tengah kemudian kita lakukan analisa. Ya, interpretasi hasil juga dilakukan kalau semua data sudah diolah. Makanya disebut kalau pendekatan kuantitatif itu linear tahapannya. Tapi kalau kualitatif tahapannya tidak linear. Ya. Tapi tahapannya itu siklus ya. Gimana nih nulisnya sebentar ya. Pokoknya ini sifatnya adalah siklus ya. Nah, karena apa? Ini bisa diulang gitu. Ini bisa kembali gitu. Ya. Jadi misalnya yang tadi saya bilang, waktu saya interview, makanya saya sarankan kalau misalnya kamu interview itu misalnya ke 10 informan ya. Misalnya nih, mau 10 wawancaranya. Waktu kamu selesai interview pertama, harus kamu dengerin. Kamu dengerin, terus kemudian nah dari situ kamu transkrip, nah dari situ kamu akan tahu sense-nya. Oh iya ya, kok informan pertama itu jawabnya kok dia ada aspek-aspek yang menarik yang tidak saya tanyakan di dalam panduan wawancara saya ya. Sebenarnya ini kalau misalnya ditanyakan ke informan kedua dan seterusnya, ini akan mungkin pengen tahu jawabannya gimana ya terhadap aspek tersebut gitu. Ya. Nah, itu kemudian kan kamu tambahkan. Jadi kamu sudah collect data, ya toh. Terus kamu tuh sudah mencoba untuk mentranskrip, ya kan. Nah, terus kemudian kamu menemukan suatu hal yang baru, ya kamu balik lagi ke sini boleh. Gitu ya lah, itu tak tambahkan di pertanyaan. Enggak masalah gitu. Ya. Bahkan ya itu kamu mungkin sudah sampai tahapan dari informan ketiga ini ya sampai 1, 2, 3. Nah, ternyata saya bisa menemukan polanya kira-kira gitu. Nah, tapi kemudian iya ya, tapi ada yang menarik ini hal yang baru. Nah, coba sih saya inikan lagi dari informan keempat, kelima sampai seterusnya. Nah, itu jadi sifatnya lebih fleksibel tadi. Ya. Jadi ini langkah-langkah untuk melakukan penelitian analisa data untuk penelitian kualitatif ya. Yang pertama adalah data reduction. Datanya dari transkrip yang banyak itu nggak mungkin kita baca semua, analisa semua, nggak mungkin karena terlalu banyak. Jadi kita reduksi ya. Lalu langkah berikutnya adalah data display dan langkah berikutnya adalah conclusion atau verification ya. Nah, ini kita lihat satu-satu. Data reduction. Data reduction ini, nah kita masuk dalam proses yang namanya coding, categorizing, sama teaming, teman-teman. Ya. Jadi, ini contoh ya. Contoh, ini adalah transkrip kita. Gitu. Awalnya adalah transkrip kita. Ya, kita dengerin dari interview, makanya saya minta teman-teman kan melakukan transcribing ya. Jadi didengerin, kemudian dicatat, diketik ya. Nah, lalu kemudian ini kan banyak tuh halamannya. Tadi saya bilang punya saya itu sampai 70 sampai 80 halaman gitu kan. Nah, lalu dari situ saya mencoba mencari gitu ya. Mana yang kira-kira sejenis gitu. Oh, yang ini saya kelompokkan dari misalnya dari 10 informan, oh yang ini loh, pertanyaan 1 ini informan 1 sampai 10 jawabnya ini. Nah, itu jadi saya coba kelompok-kelompokkan. Ya, sampai akhirnya ketemu pertanyaan 1 dari semua informan, misalnya 10 ya. Apa tema yang kira-kira keyword yang muncul, ya, kata-kata kunci yang muncul yang dicetuskan oleh 10 orang ini. Jadi itu yang namanya kita sebut sebagai coding. Code-nya apa? Ya, kemudian kita cari kita
quote yang sama, yang berhubungan kita coba kelompokkan sampai akhirnya kita ketemu yang namanya tema besar. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi ini dari transkrip kita, ya toh, dari transkrip. Ya, yang misalnya ini nanti, let's say kita katakan misalnya ini 50 halaman misalnya ya. Nah ini kan tidak semuanya nanti kita baca. Ya, kita kelompokkan dulu. Kalau baca semua dari awal sampai akhir, ya mungkin kita bisa lost gitu kan. Nah, tapi kita kelompokkan dari 50 halaman ini. Gitu. Oh, kan kita misalnya ada 10 pertanyaan. Ya sudah, pertanyaan pertama. Gitu. Informan 1 sampai informan ke-5 misalnya ya. Misalnya kita ada 5 interview yang kita interview. Nah, ini gimana mereka? Apa kode-kode atau keyword yang muncul gitu kan. Nah, terus kita ketemu misalnya ada 9 keyword yang muncul atau 9 quotes yang muncul. Nah, kemudian 9 quotes ini kan masih terlalu banyak ini untuk dianalisa. Ya sudah kita coba kelompokkan. Oh, kayaknya quote pertama sama kedua itu kayaknya berhubungan. Jadi kita kasih sebagai kategori. Quote 3 sama quote 5 ini kayaknya sama gitu, berhubungan juga. Kita jadikan satu kelompok. Dan seterusnya gitu ya, sampai kemudian ketemu tema pertama. Ya. Nah, ini saya kasih gambaran saja, contoh ya, dari kakak kelasmu yang tadi, suksesi tadi. Nah, mereka punya 3 informan, ini contohnya 3 informan ya, supaya enggak cukup nanti terlalu banyak. Jadi saya kasih contoh. Jadi misalnya ini, kan ditanya nih, apa saja perencanaan suksesi yang telah dilakukan oleh perusahaan keluarga? Nah, yang pertama dia jawabnya, ya jawabannya nggak pendek-pendek begini, ini disingkat-singkat kata-kata kuncinya, dicari kata kuncinya ya. Kode 1 misalnya, oh diadakan training karyawan terhadap perubahan. Sebenarnya yang kedua, oh melibatkan penerima suksesi dalam pengelolaan. Terus yang ketiga, terjun langsung dalam melakukan suksesi. Jadi ini suksesornya maksudnya. Ya. Terus ini melakukan modernisasi dalam operasional. Jadi informan 1, nah kamu perhatikan di sini, dia itu waktu ditanya apa saja perencanaan yang sudah dilakukan, nah informan 1 itu menjawab 2 hal, ya toh? 2 isu, training sama modernisasi, melakukan peralatan-peralatannya dibuat lebih modern. Gitu. Itu bagian dari perencanaan suksesi yang dia lakukan. Gitu. Nah ini kita bedakan jadi 2 yang berbeda. Nah, terus ini misalnya, informan 2 juga ada 2 keyword yang ditangkap, melibatkan penerima sama membentuk karakter anak. Ya. Nggak harus, ini kan informan 3 juga dia cuma ngomongnya cuma 1, dari jawabannya dia kita dengerin terus kita transkrip itu, oh dia nggak ada keyword yang kedua, keywordnya cuma 1. Perencanaan yang dilakukan adalah terjun langsung melakukan suksesi. Itu bagian dari perencanaan menurut informan 3. Ya sudah nggak apa-apa, gitu kan. Nah, terus kemudian dan seterusnya, ya. Nah, ini contoh. Lalu dari sini teman-teman kemudian diurutkan ya. Ini informan 1. Informan 1 ini dari banyak pertanyaan yang diajukan, nah, dia muncul ada ini memang nggak semua ya yang ada di layar ini, kita lihat bahwa oh ini ada 16 keyword, ada 16 kode hanya dari informan 1 saja. Ya. Nah, dari sini kemudian kita bisa kelompokkan gitu kan. Oh, yang kode 1 gitu kan, ya toh. Terus kemudian apa kode 2, nah ini misalnya ini ya ini. Nah, ini disingkat oh, ini melakukan training untuk memperbaiki operasional. Yang ini kode 7, ini melakukan modernisasi dalam operasional. Ini sebelum-sebelumnya ada ya. Ini kan saya kode 1 sampai 5 itu di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang tadi dasar suksesi dan sebagainya. Ya. Jadi ini ada yang digabung-gabungkan gitu loh ya, toh ini kan kelihatan ini yang digabung ini digabungkan menjadi ini ya. Nah, jadi dikelompokkan tadi yang supaya direduksi tadi, ini bagian dari reduksi ya teman-teman. Ya. Nah, ini informan 2 juga gitu ya, informan 2 apa saja keyword yang dimunculkan oleh informan 2, keyword yang dimunculkan oleh informan 3. Lalu dicari yang sama. Jangan-jangan nanti informan 2 sama 3 sama 1 itu ada yang sama gitu. Bisa. Ya. Nah, dicari. Ini yang ketemu ya dari keyword yang ada, codingnya ketemu 51 coding. Ya, jadi isu tentang suksesi ini ya ada restoran dapat bertahan terus, regenerasi,
peningkatan bisnis gitu ya, memiliki time frame, struktur organisasi jelas, struktur kepemilikan jelas, dan seterusnya sampai 51. Ini hal-hal yang muncul dari 3 informan tadi setelah dicoba direduksi. Ya, nah, kan nggak mungkin kita menganalisa 51. Jadi ini coba mana sih kira-kira ada yang sama nggak sih? Gitu ya. Nah, oh yang ini mampu menjalankan restoran sama peningkatan dalam bisnis ini dijadikan satu kategori harapan pemberi suksesi pada penerima suksesi. Ya. Nah, kemudian ini ternyata pemahaman bisnis keluarga, harapan pemberi suksesi sama strategi perusahaan itu adalah dikelompokkan, temanya adalah dasar perencanaan suksesi. Ya, dan seterusnya. Oh, yang ini hambatan suksesi. Oh, yang ini aktivitas dalam bisnis keluarga. Ini masalah apresiasi. Ya, nah itu demikian teman-teman. Jadi yang dibahas ya cuma ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tema besar terkait dengan suksesi di restoran bisnis restoran keluarga. Nah masing-masing ini kemudian dibahas. Ya. Nah ini contohnya ya. Contoh misalnya tema keempat aktivitas dalam bisnis keluarga. Nah, mereka menjelaskannya begini. Ini dari mana tema ini muncul? Nah, tema ini muncul dari kategori diskusi dalam keluarga dan team building. Diskusi dalam keluarga ini merupakan gabungan dari coding ini menyatukan pendapat, diskusi, saling memaafkan, saling terbuka, berpikir positif, keluarga yang rukun, komunikasi. Komunikasi masuk yang ini ya. Ini disimpulkan oleh mereka dinamai diskusi dalam keluarga. Gitu, ya. Kalau yang komunikasi merupakan bentuk team building, briefing, outing untuk kekompakan. Ya, ini sebaliknya ini juga tidak melakukan team building, ternyata ada juga ya. Nah, ini, tapi semuanya terkait dengan team building. Ya. Nah, jadi ini contohnya misalnya dia menjabarkan tentang diskusi dalam keluarga. Mereka bilang bahwa melakukan diskusi antar keluarga guna mengelola bisnis keluarga merupakan hal wajar. Nah, ini ya, lalu diskusi dilakukan untuk menyatukan pemikiran antar anggota keluarga dari pemberi dan penerima suksesi yang memiliki perbedaan generasi. Nah, hal ini dapat dilihat melalui pemikiran penerima suksesi yang modern untuk pengembangan bisnis. Nah, dan seterusnya, ya. Jadi ini kutipan-kutipan ini merupakan jawaban-jawaban langsung yang kemudian dimasukkan ke dalam skripsi Anda gitu, supaya untuk menegaskan bahwa sedang menjelaskan tentang isu tentang diskusi dalam keluarga. Nah, ini mana quote-quote yang kira-kira yang memperkuat gitu ya. Jadi contohnya banyak macam perbedaan pendapat tentang karyawan. Anak muda sama orang tua itu beda. Anak muda mikir lewat Instagram, maunya gitu. Anak muda bikin ini mesin langsung online. Nah, ini tidak dipotong atau tidak ditambah-tambahi ya. Ini benar-benar jawaban mereka. Ya. Nah, seperti ini saling terbuka juga menjadi kunci ya. Jadi iya saling terbuka, kalau ada masalah kita ngomong, nggak bisa ini ya kita ngomong kayak gitu, kalau nggak gitu susah nanti. Nah ini hal-hal kayak gini diceritakan nggak apa-apa kalau memang ini merasa bahwa ini mempertajam apa yang sedang saya jelaskan ya, itu diceritakan demikian. Nah itu tadi terkait analisa data ya untuk kualitatif. Sampai sini ada yang mau nanya enggak sebelum kita masuk ke bagian terakhir? Kalau milih kuali kan habis itu nggak ketemu terus habis itu pindah ke kuanti gitu bisa kalau deskripsi. Ini siapa yang nanya? Ini Peter. Peter. Oke. Nah sekarang pertanyaannya adalah gini Peter, nah kamu kemarin jadi awalnya memilih kuali itu apakah memang kamu yakin bahwa kan lihat masalah penelitiannya, masalah penelitian kamu apa? Ya toh? Karena memilih pendekatan itu kan harus melihat apa masalah yang ingin diteliti, yang mau dicari tahu jawabannya. Ada masalah-masalah penelitian yang kalian itu hanya bisa terjawab dengan lebih akurat, lebih dalam, lebih kaya kalau dengan pendekatan kualitatif. Tapi ada juga masalah-masalah penelitian yang lebih akurat, lebih efektif kalau kamu memakai pendekatan kuantitatif. Contoh misalnya, contoh seperti ini, judulnya kakak kelas mini kan, sorry ya, saya kembalikan ya judulnya ini kan ini, dia aktivitas suksesi ya. Nah, sekarang pertanyaannya kan gini,
Jadi dia berangkat dari masalah bahwa iya ya, di restoran, bisnis restoran itu kebanyakan restoran keluarga. Dan mereka ini sebenarnya kan menangkapnya gini, banyak restoran keluarga itu ada juga yang bertahan, tapi juga banyak yang kemudian tidak bertahan, sudah banyak yang tutup. Di Surabaya itu tidak banyak gitu restoran keluarga yang bisa bertahan, gitu. Terutama yang besar-besar ya. Kalau yang kecil-kecil mungkin mungkin iya, tapi kan kita mungkin itu tidak mudah diamati gitu kan. Tapi yang kelihatan dari restoran-restoran yang established itu. Nah lalu dia mereka ini berpikir gitu loh. Mereka datang ke saya diskusi, terus iya ya Mem ya, apa namanya? Kira-kira padahal kan sebenarnya enggak. Nah terus mereka baca artikel juga di SWAP bahwa apa hampir 80% bisnis di Indonesia ini sebenarnya adalah bisnis keluarga. Dan kita tidak hanya bicara tentang restoran ya, tapi juga bisnis-bisnis yang besar itu kan konglomerat-konglomerat itu kan semuanya family business sebenarnya awalnya. Tapi mereka sampai bisa bertahan, gitu. Tapi yang belum tikar kan juga banyak, yang tidak bertahan itu juga banyak, gitu. Pada saat dikelola generasi keberapa, generasi setelahnya kemudian terus amburadul, nggak karu-karuan akhirnya tutup perusahaannya. Nah, lalu mereka sampai pada kesimpulan berarti kan ada kendala-kendala, berarti kan tidak gampang ya. Berarti antara pasti ada tantangannya gitu loh. Nah, terus mereka akhirnya karena mereka anak perhotelan, mereka coba kita lihat ya, di perhotelan juga banyak sih di restoran itu bisnis restoran juga banyak restoran keluarga. Nah, terus akhirnya mereka ingin tahu kan kendalanya apa gitu dari sisi penerima ya, tapi juga dari sisi pemberi. Nah, saya tanya kepada mereka, saya tanya juga kepada kalian di sini ya. Nah, kalau masalahnya sudah seperti itu, kan pengen tahu nih berarti tantangan apa yang dihadapi, gitu ya, kesulitan apa yang dihadapi, lalu langkah-langkahnya apa untuk sampai memberikan apa suksesi ini ke tongkat estafet berikutnya. Nah, kira-kira kalau hal itu, kamu bisa jawab nggak dengan penelitian kuantitatif dengan kamu ngisi kuesioner? Iya, nggak bisa. Nah, sulit kan? Karena apa? Tadi penelitian kuantitatif itu sifatnya lebih kamu tuh apa satu tadi sampel harus besar karena kamu mau mengeneralisir gitu kan, kamu mau menguji pengaruh hubungan. Nah sekarang secara logika saja kamu akses ke mereka, ke para pebisnis ownernya ini kan nggak mudah, jumlahnya pun juga nggak banyak dan katakanlah ini kan bicara tentang pengalaman ya toh, pengalaman meneruskan tongkat estafet, pengalaman memberikan tongkat estafet, kendala apa yang dirasakan, yang dialami. Nah, itu kan subjektif gitu. Itu hanya akan bisa kaya digali dengan dalam kalau kamu pakai kualitatif, kalau kamu pakai interview. Nggak bisa kamu cuman sodorkan ke mereka kuesioner terus mereka mau suruh centang. Tidak akan tergali why-nya itu loh, and how-nya itu nggak bisa. Nah, jadi dari masalah yang kamu teliti saja, ini dari kakak kelasmu ini saja, kita langsung bisa nangkep bahwa ini jelas sudah pakai pendekatan kualitatif, bukan pendekatan kuantitatif gitu. Ya, jadi itu apa namanya kuncinya di sana. Nah, apakah kemudian tidak mengalami kendala mencari restoran? Mengalami teman-teman. Kakak kelasmu ini mereka rencananya mau 3 restoran. Mereka mau restoran yang kecil, restoran menengah, dan restoran yang besar. Udah deal ini semuanya. Ya saya bantu ya karena di perhotelan kan kami cukup dekat dengan industri. Ya. Koneksi itu network itu sangat-sangat dekat. Anak-anak juga magang, kita juga mereka juga ada kerjasama tadi ya kayak yang saya pernah cerita Jawa Post Culinary Award lah. Jadi saya tuh udah kenal gitu sama owner-owner itu sudah kenal. Jadi pendekatannya memang lewat saya gitu. Nah udah deal gitu ya. Nah pas hari hanya itu ya mau janjian interview lah apa. Nah yang restoran besar ini nggak mau ya saya nggak usah sebut namanya ya nggak mau bulet aja terus akhirnya lah mereka kan harus jalan terus kalian skripsi kan harus jalan terus akhirnya saya bilang udah nggak apa-apa deh jadi cuma 2 restoran saja tapi nah ini tapi triangulasi jadi nggak boleh cuma dari kan sudah dari pemberi sama penerima tapi saya bilang harus ada orang ketiga yang tahu proses suksesi ini berjalan supaya apa supaya ini sebagai cross check juga sebagai validasi juga ini namanya kalau dalam penelitian nanti di slide terakhir kita itu adalah namanya triangulasi ya nah itu yang kemudian kita kejar ya sudah nggak apa-apa penelitian kualitatif kan sifatnya fleksibel ya toh sampel tidak
tidak diinikan, tapi saya bilang oke, ini karena cuma 2 restoran dan masing-masing restoran ini ada 3, gitu. Yang penting 3 ini memang kita anggap sebagai orang yang tadi ya, bisa memberikan informasi yang kaya tadi. Nah itu syaratnya ini tadi, syaratnya sampel tadi. Bisa memberikan informasi dengan sangat dalam. Nggak apa-apa gitu. Ya akhirnya jalan. Kendala pasti ada. Belum lagi kendala mencari interview yang pemberi suksesinya. Waduh, pemberi suksesinya ada yang sudah umur 86 loh. Nah, itu sulit. Harus didampingi. Nah, itu jadi kendala-kendala di lapangan pasti ada. Bukan berarti sampel sedikit, oh berarti sedikit, mem. Enggak, ya pasti ada kendalanya. Enggak tahu nanti di sisi mana kendalanya. Syukur-syukur enggak ada kendala ya. Nah, jadi seperti itu, Peter. Jadi kalau kamu tadi mengatakan awalnya kualitatif, Bu, bisa nggak saya terus kemudian geser ke kuanti? Nah, pertanyaannya kan bukan semata-mata bisa geser atau enggak, tapi masalah penelitian kamu akan bisa dijawab dengan tepat nggak dengan kamu bergeser ke kuanti? Kan gitu. Ya toh? Jawabannya ya nanti berarti, oh mungkin kamu perlu cari masalah yang lain kalau gitu, kalau misalnya tidak bisa digeser ya. Tidak dengan gampang gitu loh, akhirnya penelitian yang sama, topik yang sama, masalah yang sama, terus kemudian kamu ganti pendekatan. Nah itu tidak langsung bisa begitu, perlu ada kajian, ya dilihat dulu apa nih, kenapa, sebabnya, memungkinkan enggak gitu. Kalau menurut saya itu, ya. Nah contoh yang lain, misalnya ini teman-teman yang mungkin jadi pertanyaan kalian, kapan Bu saya milih kuanti sama kuali ya Bu ya? Gitu, ya. Nah contoh misalnya kamu ingin meneliti tentang misalnya ya sekarang itu trennya kan adalah penggunaan apa namanya e-payment ya, apa namanya lewat apa online ini misalnya order food misalnya lewat online food application ya, apa namanya kemudian pakai e-payment. Nah kamu ingin tahu gitu bagaimana pengaruhnya e-payment ini atau platform e-payment ini lalu online food application pengaruhnya ke apa nih persepsi terhadap kemudahan penggunaan, kemudian pengaruhnya ke trust gitu kan, pengaruhnya ke repurchase intention. Ya. Nah kalau begitu saja, ya toh, kan artinya gini, kamu ingin tahu persepsi kan berarti kemudahan menggunakan online food delivery, e-payment platform dan sebagainya. Ya, apakah itu ada pengaruhnya nanti bisa membentuk trust gitu-gitu. Nah, kalau itu kan kita akan berusaha untuk kalau bisa cari sebanyak-banyaknya orang gitu kan, benar ya? Gali dari banyak orang gitu. Nah, itu berarti eman kalau kamu penelitiannya pakai kualitatif. Nah, begitu berarti kamu sudah harus bisa punya sense ini akan bisa terjawab dengan kuantitatif, lebih akurat bisa terjawab dengan kuantitatif. Gitu loh. Karena kamu dengan misalnya itu kan gampang juga sampelnya dan kamu kan ingin mengkonfirmasi bahwa ternyata online food apa namanya application atau e-payment itu dipersepsikan mudah sekali digunakan. Tapi itu ternyata juga tidak apa berpengaruh apa signifikan kepada trust misalnya. Ya, nah itu kan kamu pengujian itu bisa dilakukan kalau kamu punya sampelnya besar dan memang sampelnya harus besar supaya kamu lebih confident mengatakan bahwa ini bukan pendapat subjektif dari 1 dari 5 orang atau 10 orang yang kamu wawancara gitu ya, bukan, tapi kamu udah berhasil menghimpun dari 300 orang, dari 500 orang gitu ya. Nah, itu jadi dengan pendekatan kuantitatif. Gitu ya, Peter ya. Semoga menjawab ya. Iya, Bu. Tapi kan habis kalau lulus ini kan nanti masuk metode apa mata kuliah lanjutan yang kuantitatif, milih kuantitatif atau kualitatif itu dong. Oh, kamu ini maksudnya milih, kamu main bis tak? Iya, main bis. Oh, itu bisa milih ya teman-teman ya di main bis. Saya nggak tahu apakah itu wajib atau itu pilihan. Itu pilihan atau wajib juga nggak tahu. Oh gitu. Kayaknya nggak tahu ya teman-teman yang main bis gimana. Jason gimana Jason? Kuanti kuali itu pendekatannya kamu milih atau? Saya marketing, tapi kalau dulu pasti dapat. Oh kamu marketing ya? Oh kalau marketing ya? Saya dapat. Yang teman-teman main bis gimana teman-teman main bis? Harus milih salah satu. Ini siapa yang jawab? Iya kok Natania. Oh Natania. Natania ini apa sih? Marketing apa main bis Nat? Main bis. Oh harus milih salah satu ya? Iya. Oh. Ya. Kalau di jurusan lain itu semuanya tuh. Di marketing semua pasti dapat ya Jason ya? Bener ya? Kalau di dapat mem. Dapat ya? Kalau nggak salah kuantitatif dulu baru kualitatif, cuma selisih 1 semester.
Jadi nanti semester 5 ini kalau saya dulu ini semester 5-nya kuantitatif, semester 6-nya kualitatif. Kalau di jurusan lain nggak ada, Peter. Jadi di perhotelan, pariwisata, IBM setahu saya juga itu, bentar di mana lagi tuh? Manajemen ini apa lagi? Ya, itu nggak ada ininya, nggak ada mata kuliah kuanti-kuali. Ya sudah, Medpen itu ya sudah satu-satunya mata kuliah tentang Medpen itu ya ini di mata kuliah prodi. Kalau finance kayaknya ada Medpen Finance, tapi itu pun juga bukan yang kualitatif, jadi lebih ke arah Medpen, tapi yang analisanya sudah masuk analisa finance, itu yang setahu saya. Ya udah Bu kalau gitu. Ya, kamu ini aja, tentukan gini aja, apa namanya, mungkin saya nggak tahu di Menbis itu ada peminatan nggak sih? Nggak ada ya? Peminatan itu loh, kayak kamu milih leadership, atau kamu milih family business, gitu-gitu nggak ada ya? Oh, magang sama family business Bu. Oh, kalau family business Pilihannya kan, 2 itu. Ya. oh, ya, tapi itu yang family business yang applied course gitu ya kayaknya ya? Oh ya, Oh, yang sama praktisi-praktisi itu ya? iya. Ya ini aja ya, tentukan. Kalau itu kan mungkin bukan, maksud saya bukan konsentrasi ya. Kalau 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 seperti di pariwisata itu kan ada konsentrasinya adalah apa, retail gitu ya, mall atau tour gitu. Kalau di perhotelan kan ada yang konsentrasinya mau yang apa, hotel atau mau yang F&B gitu kan, ada kan konsentrasinya. Dan itu pengaruh ke beberapa mata kuliah yang diambil gitu. Kalau memang nggak ada peminatan itu ya gimana ya milihnya ya. Saya lebih ke arah mungkin sekarang kamu sudah harus mulai mikir-mikir apa ya topik-topik yang menarik buat saya ya. Lalu topik-topik itu kira-kira akan banyaknya itu biasanya riset-riset di daerah itu di topik-topik itu pakai risetnya pendekatan apa gitu. Ya. Saya rasa loh ya kalau menurut saya ya kalau pengen belajar lebih dalam ya kamu belajar kualitatif. Kalau menurut saya, kan kamu di Medpen ini sudah dapat banyak kuantitatif. Nanti ke depan ini setelah liburan ini kan minggu-minggu ke depan tuh kita akan banyak berkutat dengan beberapa teknik statistik. Tapi memang saya nggak ngajarin apa namanya rumus-rumus nggak ya. Saya ngajarinya ini kalau teknik statistik ini dipakainya pas apa, lalu hasil-hasil outputnya seperti apa, kemudian bacanya seperti apa, meaningnya seperti apa. Jadi di kelas Medpen kita ini teman-teman, saya nggak akan ngajarin, kita juga nggak punya waktu yang ngajarin sampai praktek SPSS-nya, benar-benar nggak ada waktu, dan lagi juga agak sulit karena tidak semua mungkin dari kalian itu punya software SPSS juga. Jadi itu yang mata kuliah Medpen menunjukkan ini pisaunya, pisau ini dipakai untuk ini, terus apa namanya interpretasinya seperti ini gitu. Nah, tapi paling tidak kamu udah dikenalin sama langkah-langkah untuk Medpen kuantitatif. Nah, menurut saya kalau saya jadi kamu ya, saya akan milih kalau bisa pendalaman kualitatif ya saya akan milih yang kualitatif sehingga kamu bisa melihat gitu. Oh ya, setelah kamu ikut kualitatif kamu jadi punya sense wah kayaknya saya yang condong ke kuanti deh, apalagi topik saya juga topik yang tentang kuanti, misalnya yang bisa digarap dengan kuanti. Kayak gitu sih dari saya. Ya. Oke, Bu. Oke, jadi ya teman-teman by the way ya, kalau kamu misalnya ini kan kalian kan sudah di kelas Medpen, kita kan bersama-sama sudah di kelas Medpen. Kalau kamu butuh apa-apa, maksudnya mau tanya-tanya, mau konsul, mau apa, even though we're not in the class anymore gitu ya, misalnya kamu sudah lulus nanti, lulus dari kelas ini maksudnya, terus kamu misalnya lagi galau-galau mau skripsi atau apa, silakan gitu ya, chat saya, I'm happy to help kalau saya bisa bantu. Ya, kalau untuk diskusi gitu ya, untuk tukar pikiran, kamu misalnya Bu, saya tuh ada topik ini, kira-kira kalau topik ini tuh apa namanya bisa kira-kira pendekatan yang pas apa ya Bu, atau saya tuh nemu jurnal ini, kayaknya itu menarik, fenomenanya kayak juga dapat di Surabaya juga belum ada yang neliti. Nah, itu silakan, nggak apa-apa. Ya, dan itu beberapa mahasiswa dari kelas-kelas Medpen saya yang dulu-dulu juga ya mereka beberapa juga ada gitu ya. Jadi jangan sungkan untuk kontak. Kalau kamu misalnya sungkan mau tanya sama dosenmu misalnya, mau tanya sama saya, nah kalau nggak sungkan tanya saya ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi feel free to do so, oke? Okay? Nah, kita lanjut ya. Ini materi yang kayaknya materi terakhir kayaknya ya. Jadi kita bicara tentang kalau di kuantitatif kita dengan gampang pakai teknik statistik menentukan bahwa oh ini kuesioner saya valid
Betul-betul pertanyaan saya ini memang mengukur apa yang ingin saya ukur gitu. Pertanyaan saya ini konsisten gitu. Nah, kalau di kualitatif seperti apa, Bu? Gitu ya. Nah, di kualitatif teman-teman untuk mengukur keterandalan data dan validitas data itu biasanya kita lakukan dengan yang namanya triangulasi. Ya. Nah, apa itu triangulasi? Ini jangan misleading dengan istilah triangulasi dari kata triangle ya, bukan ya segitiga enggak. Tapi triangulasi lebih kalau bahasa kekinian itu ya cross check and recheck gitulah ya. Nah, ada 4 macam triangulasi. Jadi kita tuh mengkonfirmasi jawaban responden atau jawaban informan ya yang sudah diberikan, yang kemudian sudah kita olah, kita interpretasi ya. Kalau misalnya belum kita olah pun masih kita transkrip, itu kita kembalikan ke mereka gitu loh. Ya. Jadi betul enggak ini jawabnya seperti ini gitu kemarin pertanyaan-pertanyaan. Kalau mereka jawabnya oke ya oke, enggak apa-apa. Itu dikembalikan lagi gitu ke sebagai bagian dari mereka tuh mengkonfirmasi ya saya memang menjawab seperti ini gitu. Nah, tapi triangulasi ini lebih dari sekedar cuman dikembalikan ke informan, teman-teman. Triangulasi ini memastikan bahwa apa yang dijawab oleh satu informan ya, itu benar-benar paling enggak kita sudah bisa percaya ya ini dia menjawab istilahnya itu menggambarkan apa adanya gitu ya. Nah, ada 4 jenis triangulasi. Yang pertama itu data triangulation ya. Data triangulation ini maksudnya apa? Kita mencoba mengumpulkan data ya toh dari sumber yang berbeda-beda. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa meng-cross check ya. Apakah jawaban dari informan pertama ke informan kedua atau informan yang lainnya itu sudah sesuai enggak gitu. Contoh misalnya yang dilakukan oleh kakak kelasmu tadi, ya toh, yang suksesi tadi. Satu, mereka enggak cuma dari sisi pemberi suksesi. Ya toh. Tapi mereka juga tanya dari penerimanya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sama ya tadi saya tunjukkan ya, yang ditanyakan kepada 2 orang ini, 2 pihak ini gitu maksudnya. Ya, ada pertanyaan yang sama misalnya soal perencanaan, soal hambatan ya. Nah, jadi kalau misalnya katakanlah hambatan atau perencanaan ya, oh pemberi suksesinya ngomong oh perencanaannya 1 2 3. Lalu penerima suksesinya bilang enggak ada perencanaan sama sekali. Lah, ini kan berarti kita bisa tahu oh ini jawabannya yang anu bagaimana. Nah, kalau kakak kelasmu kan saya suruh ada orang ketiga. Ya toh, ini apakah karyawan ya toh atau anggota keluarga yang mengetahui menjadi saksi eyewitness dari proses suksesi yang terjadi gitu ya. Nah, ini mereka ditanya juga pertanyaan yang sama, perencanaan yang dilakukan apa? Nah, terus dari sini ini namanya kita melakukan data triangulation. Jadi sumber datanya kita ambil dari pihak yang berbeda-beda. Tujuannya kita tahu jawabannya dia jujur enggak gitu loh. Ya. Jawabannya ini benang merahnya sama enggak gitu. Ya. Nah, kalau nggak jujur gimana Bu? Misalnya nggak ketemu, misalnya yang ini sama nih, 2 ini sama, tapi yang ini nggak sama. Ya kita coba kembali lagi. Nah itu tadi siklus tadi itu ya, yang berputar ini. Jadi sudah mengumpulkan, ya ini sudah kolek, kemudian dianalisa. Ya, ternyata kok nggak podo ya, ini nggak konsisten, ini ada yang nggak match ini. Ya kalau perlu ya balik lagi ke kolek lagi, gitu kan. Nah seperti itu kalau kualitatif. Ya, nah itu data triangulation. Jadi dari sumber data yang berbeda. Ya, kita coba cari. Jadi nggak cuma percaya terhadap satu sumber data, gitu, teman-teman. Ya. Nah, yang kedua adalah dari methodological triangulation. Ini saya ambil yang paling gampang-gampang dulu ya, sebelum nanti yang paling sulit. Nah, apa maksudnya methodological? Maksudnya gini, hal yang sama itu kita kumpulkan atau kita lakukan pengumpulan datanya itu dengan metode yang berbeda. Ya. Jadi contohnya misalnya pada saat misalnya ya penerima ini ngomong, "Oh, kami melakukan modernisasi peralatan gitu." Ya. Ini sudah direnovasi gini-gini. Nah, kita minta boleh nggak ingin tahu berarti kan ini yang waktu kita tanya kita pakai interview ya metodenya ya di interview nih jawabnya dia oh ya melakukan modernisasi terus kitchennya juga kita ini di layout lagi diganti lagi furniture di interior di restoran juga diganti misalnya ya supaya kesannya bukan lagi old fashion tapi lebih modern restorannya karena sudah dikelola sama
penerima suksesinya, generasi keduanya misalnya. Nah, ini kan dengan interview nih jawabannya orangnya nih. Lalu kemudian kita jangan percaya begitu saja. Kita lakukan yang namanya observasi. Kita tanya gitu. Nah, oh kalau ya bisa nggak minta foto-fotonya dulu sebelum renovasi, atau boleh nggak misalnya misalnya ke gudangnya, ke storage-nya, misalnya cuma pengen tahu aja gitu bagaimana pengaturan atau ke kitchen-nya, apakah memang peralatannya sudah modern seperti yang memang disampaikan di interview. Nah, itu namanya observasi. Ya. Observasi ini berarti kan kita ada dua nih gitu. Hal yang sama mau kita potret, tapi memotretnya satu lewat interview, satu lewat observasi. Ya. Jadi jangan percaya begitu saja. Ya. Nah, kalau misalnya katakanlah ini juga ada kakak kelasmu ya yang saya pernah tunjukkan, dia tuh punya restoran di mana, di Banjarmasin ya, restoran seafood itu. Nah, dia kan bilang, "Oh iya, ini suppliernya gini-gini, pemesanan ini seminggu sekali gini-gini." Kita lihat, pelajari dari bon-bon, dari catatan logbook inventory-nya. Betul nggak? Jadi jangan cuma mengandalkan dari omongan interview, tapi ada data sekunder yang kita analisa, catatan-catatan penjualan, catatan-catatan purchasing itu kita. Nah, itu namanya methodological triangulation. Ya. Nah, yang ketiga adalah triangulasi investigator. Jadi ini kita nggak cuma satu peneliti, tapi lebih dari satu orang peneliti. Jadi misalnya dari transkrip itu teman-teman ya toh, transkrip sudah ditranskrip ya hasil wawancara. Nah, ini kemudian orang yang berbeda mencoba untuk mencari coding yang dari hasil transkrip yang sama, tapi terpisah gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh kakak kelasmu ini sih, siapa yang meneliti suksesi kan 2 orang ya, di perhotelan kan boleh 2 orang. Saya bilang sama mereka, kalian masing-masing dari transkrip yang sudah didengerin dan sudah diketik, terpisah, kamu coba susun codingnya masing-masing. Gitu. Nah, nanti dari situ kumpul bersama, dilihat. Siapa tahu nanti ada satu orang ini yang ini dia bisa temukan ini menjadi satu keyword yang menarik ya, sementara itu tidak terpotret oleh orang satunya. Tapi kemudian mungkin juga banyak coding yang sama. Nah, ini berarti kan oke, ini terkonfirmasi. Berarti dimaknai data yang sama itu dimaknai oleh 2 orang yang berbeda itu sama gitu. Nah, itu kan berarti masalah konsistensi, masalah reliability. Ya. Nah, itu investigator triangulation. Loh, Bu, kalau penelitian cuma satu gimana, Bu? Ya kamu minta temennya lain, untuk misalnya orang lain yang kamu hire untuk membantu kamu. Misalnya kalau kamu memang mau pakai investigator triangulation ya. Nah, yang keempat ini yang paling sulit karena teori triangulation. Nah, teori triangulation ini maksudnya kamu menelaah satu hal itu dengan pakai 2 teori yang berbeda. Ya. Jadi misalnya kalau ini suksesi, tadi misalnya pakai teorinya suksesi, misalnya. Tapi nanti kamu pakai teori yang lain lagi, misalnya. Ya, misalnya teori apa? Saya nggak tahu. Apakah itu dari pendekatan psikologi, gitu. Nah, mungkin dari teori masalah tentang sustainability, misalnya. Ya, nah itu bisa. Nah, ini lebih sulit tapi kalau teori karena berarti kan kamu harus paham lebih dari satu teori, satu konsep inti yang kamu teliti, ya. Nah, jadi ini ini ya kakak kelas menulisnya. Jadi pada penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi penyidik atau investigator tadi. Ya, jadi hasil komparasi dan mengecek sumber ini membuktikan ya toh. Nah, dalam hal ini penulis dapat membandingkan jawaban oleh penerima suksesi dan orang yang melihat proses itu terjadi, apakah informasi yang didapat benar atau tidak. Makanya ini kan ada triangulasi sumbernya. Untuk restoran A ada anggota keluarga yang terlibat atau melihat proses suksesi bisnis keluarga. Yang B juga demikian. Ya. Jadi ini triangulasi penyelidik. Ini ya, penyidik dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali. Ya. Jadi penulis membandingkan hasil analisis penulis pertama dan penulis kedua untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh, untuk mengecek konsistensi data yang diperoleh. Ya, jadi itu dan ini dilakukan teman-teman ya secara kualitatif, ini pertanggungjawabannya memang ada gitu. Jadi ini kita juga ya lihat mengikuti dari teorinya ya, dari langkah-langkah untuk meneliti kualitatif seperti demikian. Ya. Nah, itu materi hari ini kira-kira tentang penelitian kualitatif.